kali ini keren melaksanakan webinar yang bertemakan Agility in Workplace. Lahir juga dari Pak Frederick ini adalah kebiasaan kita untuk membuat organisasi dalam sebuah struktur. Karena tadi ya, ada di level bawah adalah level pekerja, di level ke atas itu adalah level manajerial gitu. Ada yang berpikirnya di tataran 3 bulanan, ada berpikir tataran 1 tahun, berpikir tataran 5 tahun. Jadi benar-benar disegregasi di situ. Nah, kemudian apa ya yang salah dengan konsep seperti itu? Toh kita saat ini juga sudah menjalankan hal seperti itu. Nah, konsep seperti ini berbasis pada karena tadi ya, ada orang kerja, wajib ada yang mengawasi. Mereka berbasis pada sebuah asumsi. Ingat, ini sebuah asumsi. Kalau teman-teman pernah membaca tentang McGregor XY theory ini, mereka punya asumsi bahwa orang itu kerja itu karena terpaksa. Orang itu sebenarnya nggak termotivasi. Sehingga orang ini kecenderungannya akan sembunyi-sembunyi untuk mencuri, sembunyi-sembunyi untuk males-malesan. Mereka itu hanya bisa dimotivasi dengan uang. Kalau dikasih uang baru kerja. Atau dimotivasi oleh fear, rasa takut. Jadi penuh ancaman. Kalau ini SP1, ini SP2, ini SP3, nggak masuk jam 8 lewat 5 menit maka keluar SP. Nah, kayak gitu kan, ditakut-takutin terus. Needs disiplin, bahwa pekerja itu datang harus didisiplinkan, tidak bisa dipercaya sehingga semua kontrol itu ditaruh di setiap titik. Kemudian ini asumsi ya, berangkat dari asumsi seperti inilah maka lahir struktur-struktur dan kontrol sistem seperti tadi, bahwa karyawan tuh sebenarnya nggak loyal, mereka tuh sebenarnya nggak komit sama company, sehingga company selalu berusaha untuk ya udah gue tambahin gaji lo deh biar lo stay di sini, sehingga mereka berusahanya di situ mempertahankan karyawan hanya dengan uang atau dengan ditakut-takutin gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mereka punya persepsi bahwa karyawan ini lacks of creativity, kecuali mereka memang kreatif banget untuk mencari cara gimana caranya ngakalin manajemen kayak gitu lah. Jadi dibuat berseberangan gitu. Konsep ini tuh seolah-olah memandang manusia sebagai makhluk yang emang nggak ada motivasi, nggak ada keinginan lah untuk bekerja, nggak punya purpose gitu dalam hidupnya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, berangkat dari konsep ini lahirlah tadi ya konsekuensinya di dalam manajemen, struktur dan seterusnya. Nah, kemudian di era modern ini, di era dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini, perusahaan-perusahaan yang besar itu masih menerapkan Taylorism tadi ya. Tapi kemudian mereka sadar bahwa mereka kalah jauh oleh para pendatang baru yang masih kecil dan sangat lincah gitu. Kita semua berpikir gitu, produknya sih nggak jelek gitu perusahaan gede ini, tapi apa yang membuat mereka kalah cepat, kalah bersaing oleh teman-teman kita para startup ini? Ternyata karena mereka lambat dalam merespon needs of customer ya. Kenapa mereka lambat? Karena semuanya harus deeskalasi tadi ya. Lihat strukturnya tadi, kalau teman-teman lihat itu semua harus deeskalasi ke atas gitu. Boleh nggak Pak saya ke customer ini? Boleh nggak kita bikin ini? Jadi konsepnya adalah minta izin dulu baru ngerjain. Kalau nggak diizinin nggak berani. Dan perusahaan juga nggak berani memberikan kewenangan yang besar kepada teman-teman di lapangan. Kenapa? Karena tadi premis awalnya adalah manusia ini nggak bisa dipercaya gitu. Nah, tapi ketika ada teman-teman dari startup ini bisa bergerak dengan lebih cepat, tentu saja ini memutarbalikkan semua persepsi tadi gitu ya, bahwa ternyata kalau dari sisi teori Y bahwa manusia itu enggak cuman butuh duit doang, mereka juga punya purpose dalam hidupnya dan mereka ingin purpose itu terpenuhi gitu. Jadi kalau teman-teman cukup familiar dengan Maslow piramid gitu ya. Kalau yang teori X ini bicaranya hanya memberi makan, feeding the lowest level of Maslow pyramid. Sementara di teori Y ini mereka tahu bahwa manusia itu punya eksistensi, punya keinginan jauh lebih besar daripada sekedar bertahan hidup dan nyari uang aja.
di dalam teori Y inilah yang berkembang gitu ternyata di dalam perusahaan-perusahaan baru, di dalam perusahaan kecil startup ini yang membuat mereka lincah, bahwa mereka percaya kita semua mau mengejar sebuah cita-cita yang sama kok. Mereka sebenarnya bisa saling percaya, dan orang-orang itu seeking responsibility, orang tuh mencari gitu, gue pengen dipercaya. Dan sebenarnya kalau nggak ada yang mengganggu value-nya, teman-teman kita yang ada di company itu sebenarnya loyal sama kita, dan kemudian mereka juga karena loyalty, karena dipercaya, mereka jadi punya creativity sehingga mereka jadi source of idea di dalam organisasi gitu. Jadi ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang benar-benar berbeda. Dan kalau misalnya kita tetap ada di teori X, apa iya kita akan mempertahankan cara kerja yang semua harus deeskalasi terus? Nah, ternyata udah terbukti si startup ini sering digambarkan sebagai ikan-ikan kecil yang memangsa ikan besar kan, karena mereka punya agility akibat dari mereka mempercayai timnya. Ada 3 komponen daripada agility oriented mindset and behavior. Yang pertama, resepnya, yuk kita be proaktif gitu. Jadi kita sebagai orang yang punya karakter yang pengen tangkas dan gesit tadi harus proaktif. Tadi saya sempat menyebutkan sebelumnya inisiatif, menyadari apa yang harus kita kerjakan, itu hal-hal yang sebenarnya semua orang tahu gitu loh, bahwa di dalam satu organisasi ataupun kita masih jadi mahasiswa atau nanti kita punya bisnis atau kita nanti sudah kerja, itu kita selalu harus punya inisiatif untuk memulai sesuatu. Inisiatif dalam memulai sesuatu tidak harus yang skalanya langsung besar. Misalnya di sini ada teman-teman yang pemalu gitu ya, atau tidak nyaman kalau harus menginisiasi suatu project gitu, bisa dimulai dengan menginisiasi satu tugas yang memang harus diselesaikan. Jadi dari dalam diri dulu, secara personal dulu. Yang kedua, be proaktif dalam konteks keep improvising. Jadi orang yang agile itu selain tahan banting dan gesit itu tadi, mereka itu tidak pernah merasa pintar gitu loh. Jadi selalu berusaha untuk apalagi ya yang bisa diimprove. Karena apa? Tadi saya sempat katakan kontemplasi mereka dalam gitu loh. Ini kita sudah melakukan sesuai dengan North Star kita nggak ya, dengan apa yang menjadi alasan awal kita pengen bikin bisnis ini belum ya, sesuai nggak sih dengan mimpi kita. Jadi banyak kontemplasi yang dilakukan, dan oleh karenanya membuat orang-orang yang agile tadi itu keep improvising supaya mereka menciptakan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Yang kedua, dengan cara be adaptive. Jadi kalau be adaptive di sini ini sepertinya sih yang bagi kebanyakan orang ini paling susah untuk diterapkan gitu ya. Kalau kita ibaratnya mau belajar untuk menginisiasi sesuatu itu lebih ke kesadaran diri, tapi kalau adaptif di sini melibatkan lingkungan eksternal. Dan banyak orang-orang yang merasa sulit untuk merubah karakter menjadi yang tadinya aku kayaknya nggak suka berubah deh gitu ya, ke harus berubah gitu dan harus adapt gitu. Nah, adaptif ini bisa dimulai dengan 3 langkah sebenarnya. Dari bagaimana kita belajar atau memulai belajar memberanikan diri untuk mengambil peran-peran yang simultan di dalam suatu organisasi. Nah, peran yang simultan, kemauan untuk ngambil peran yang simultan tadi biasanya bisa dimulai dengan kita punya inisiatif. Melatih diri dulu kan, melatih diri untuk berani yuk nawarin, misalnya, Pak, saya punya skill loh untuk di-adopt Photoshop misalnya gitu. Bapak butuh bantuan saya nggak gitu. Nah itu salah satu bentuk inisiatif yang kemudian bisa kita pupuk dan akhirnya kita jadi berani untuk mengambil peran yang simultan. Katakanlah sebenarnya kita finance staff gitu loh, tetapi kita juga punya tadi kan skill yang general, kita punya skill yang spesifik kita punya. Nah dari situ kita bisa mulai memberanikan diri untuk memegang peran-peran yang simultan. Jadi akhirnya di organisasi juga jadi tahu bahwa potensi kita itu kaya. Yang kedua, be adaptive ini bisa dilakukan dengan cara cepat ketika ada satu tekanan terjadi, kita cepat ngambil posisi. Jadi rapidly redeploy, cepat memperbaiki posisi kita. Maksudnya apa? Misalnya nih ya, katakanlah ada satu bimbingan mahasiswaku, mereka mau bikin satu bisnis. Kalau di Prasmul tuh kalau mau lulus harus bikin bisnis, harus laku gitu ya. Nah, ketika mereka mau bikin bisnis, kemudian ada corona gitu kan, padahal mereka jualannya baju anak-anak untuk di luar di taman bermain dan sebagainya. Lalu kemudian terjadi COVID, instead of kita harus mengeluhkan situasi yang ada, lebih baik kemudian kita berpikir dari keterbatasan itu apa yang bisa kita lakukan supaya ini tetap terjadi, tetap berjalan, karena kalau tidak dijalankan ya tidak lulus gitu kan. Nah, dalam hal ini itu yang disebut dengan rapidly redeploy. Oh, oke.
kalau kayak gitu udah pasti jualannya nggak bisa jadi di toko yang kemarin, Bu. Berarti kita udah pasti harus jadinya online nih. Kalau kayak gitu kita akan komunikasi deh dengan penjahit supaya bajunya misalnya kan nggak mungkin anak-anak sekarang main di park gitu ya, Bu. Kalau gitu kita ganti, kita mau baju anak yang tetap dengan values yang sama, tetap bikin nyaman, tetapi yang bisa dipakai di dalam rumah misalnya untuk mereka bermain. Atau sekarang kan terkenal dengan anak-anak SD yang merayakan graduation-nya via Zoom gitu kan, atau anak TK yang merayakan graduation via Zoom. Nah, kita akan propose baju-baju yang tetap nyaman, balik lagi ya, values-nya kan tadi comfortable, comforting for kids gitu, dan kemudian tetap berjalan gitu loh bisnisnya di tengah flexibility yang menuntut. Nah, itu namanya rapidly redeploy. Yang ketiga, spontaneously collaborate. Saya mungkin bisa share sesuatu yang menarik. Dulu waktu Airbnb baru-baru pertama kali keluar, itu kan hits-nya luar biasa, terus gitu ya. Lalu kemudian banyak hotel-hotel bintang 5 yang cukup terpukul dengan kehadiran Airbnb. Nah, lalu yang paling saya ingat, yang menurut saya inspiring itu adalah yang dilakukan oleh Marriott. Jadi Hotel Marriott bintang 5, instead of Hotel Marriott banting setir jadi menurunkan harga selevel misalnya hotel bintang 1 gitu misalnya, atau menjadi murah banget, itu kan malah jadi aneh. Keluar dari North Star-nya istilahnya gitu. Nah, Marriott menawarkan kerjasama dengan Airbnb melalui gimana kalau penginapan-penginapan yang ada di Airbnb itu ada yang gue kasih sertifikasi. Nah, jadi misalnya nih di sini ada ibu-ibu gitu ya mau ajak anaknya untuk bepergian ke luar negeri, tapi budgetnya terbatas. Tetapi karena bawa bayi, jadi takut mau pakai Airbnb. Nah, terus ada penginapan-penginapan yang di gulingnya ditulis certified by Marriott, di kasurnya ditulis certified by Marriott. Wah, certified by Marriott di sini aja deh gitu ya. Jadi itu yang dilakukan, collaborate, and it is spontaneously collaborate instead of kita menganggap kompetitor sebagai musuh gitu ya udah kita aja collaborate aja, maju bersama. Ini juga mengingatkan saya satu contoh lagi sama yang dilakukan Uber. Jadi Uber di Eropa merasa berat untuk membayar gaji drivernya karena di sana kan drivernya harganya tinggi banget gitu. Ya udah daripada harus pusing bayar gaji driver, kita kerjasama aja deh sama Mercedes-Benz, pesan 100 mobil yang bisa nyetir sendiri, bisa jalan sendiri, self-driving car gitu ya. Ya udah, akhirnya nggak usah pusing lagi untuk bayar atau mempertahankan cari supirnya atau drivernya dan lain sebagainya, udah nyarinya susah, kurang loyal, harganya mahal, ya udah deh untuk jangka panjang saya investasi di mobilnya aja dengan kerjasama sama Mercedes. So, spontaneously collaborate itu adalah salah satu karakter agile yang benar-benar dicari, justru kita punya mindset yang positif untuk maju bersama. Yang terakhir itu adalah be generative. Jadi kalau tadi aku sempat share sedikit tentang T-shape, orang yang agile tadi itu rajin belajar. Rajin belajar hal yang bermacam-macam. Jadi karena mereka tahu bahwa kondisinya itu penuh ketidakpastian, mereka juga mau untuk mempelajari banyak hal. Kalau di Scrum itu ada 3 role. Role pertama adalah product owner. Jadi dia adalah mini CEO-nya, ya. Dia mini CEO, dia diberi wewenang untuk mengambil decision. Kalau dalam konteks drakor tadi, dia adalah si Sodaminya ya. Ya, Sodaminya dia adalah si product owner-nya, orang yang berani ngambil keputusan, decision maker. Kemudian ada development team. Development team itu developer-nya ya, yaitu si 2 orang developer, kalau tadi di 3 orang developer termasuk si Nandosannya sendiri itu ya. Jadi dia yang jago codingnya. Plus ada desainer juga, desainer bisa masuk ke dalam development team. Kemudian ada satu peran kalau di dalam Scrum itu Scrum Master, atau kalau pakai framework yang lain ya, mungkin bisa Agile Coach ya, Agile Coach kurang lebih mirip gitu ya. Poinnya adalah orang ini yang menjaga proses agility-nya, proses mentoringnya agar tim ini bisa tumbuh. Dan ini peran dari si Han Ji Pyong tadi. Jadi secara structure people-nya kurang lebih ada 3 role ya minimal. Product owner, dia yang bisa ambil keputusan, development team, dia eksekutornya, kemudian ada orang yang memandu, orang yang mendevelop agar tim ini bisa lebih kuat. Nah, ini dikenal dengan istilah Scrum Master. Jadi kalau di sini ada rekan-rekan ingin melamar suatu pekerjaan, kemudian ada role Scrum Master, bayangkan aja Han Ji Pyong gitu ya. Ada product owner, oh itu Sodami. Development team, itu Nandosan ya. Dia jago nih codingnya.
jago bikin secara teknologinya, tapi dia kurang dalam decision maker, ya jadi mending masuk ke development team aja. Ada yang dia kuat di sisi bisnis, kuat dalam sisi ambil keputusan, masuklah sebagai product owner. Ada yang dia jago coaching, jago mentoring, ngedevelop people, ngedevelop strategi bisnis, tapi dari sisi mentoring ya, bukan langsung terjun langsung. Nah, dia cocok sebagai kayak si Han Ji Pyong.